Kisah ini bermula di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah yang subur. Hiduplah seorang nenek tua bernama Nyai Sarini. Desa ini terletak jauh dari hingar-bingar kota, di mana kehidupan berjalan dengan lambat dan damai. Masyarakat di desa tersebut hidup rukun dan saling mengenal satu sama lain, sehingga rasa kebersamaan dan kekeluargaan sangat terasa di setiap sudut desa. Nyai Sarini adalah seorang wanita yang baik hati dan penuh kasih sayang, meski hidupnya dipenuhi oleh kesederhanaan dan keterbatasan. Sehari-hari, ia menjalani hidupnya dengan penuh keteguhan hati, meskipun usia tua semakin membatasi gerak-geriknya. Rambutnya yang telah memutih dan keriput di wajahnya menjadi saksi bisu dari berbagai pengalaman hidup yang telah dilaluinya. Rumahnya, yang terbuat dari kayu dan beratapkan daun kelapa, berdiri kokoh di antara pepohonan besar di pinggir desa. Di sanalah Nyai Sarini menghabiskan hari-harinya, merawat kebun kecilnya yang penuh dengan tanaman obat dan sayuran. Meskipun sederhana, rumah itu menyimpan banyak kenangan indah bersama keluarganya, terutama dengan anak sematawayangnya, Damar. Suatu hari, di sebuah pagi yang cerah, Nyai Sarini memutuskan untuk berjalan-jalan di hutan sekitar desa. Ia selalu menikmati ketenangan dan keindahan alam yang ditawarkan oleh hutan, serta kesempatan untuk mencari kayu bakar dan tanaman obat. Saat menyusuri jalan setapak di antara pepohonan tinggi, telinganya menangkap suara rintihan lemah yang berasal dari semak-semak di dekatnya. Dengan rasa penasaran, Nyai Sarini mendekati sumber suara itu. Di balik semak-semak, ia menemukan seekor bayi kera putih yang tergeletak lemah. Kera kecil itu tampak terluka parah, dengan bekas luka di tubuhnya yang mungil. Tanpa ragu, Nyai Sarini membungkuk dan mengangkat bayi kera itu dengan hati-hati. Mata kecil kera putih itu terbuka perlahan, menatap Nyai Sarini dengan tatapan penuh harapan. Nyai Sarini membawanya pulang dengan hati-hati. Ia memberikan perawatan terbaik yang bisa ia lakukan, membersihkan luka-luka kera itu dengan air hangat dan memberikan ramuan obat yang dibuatnya sendiri. Ia juga memberinya makanan dan minuman, serta tempat yang hangat untuk beristirahat. Setiap hari, Nyai Sarini merawat bayi kera putih itu dengan penuh kasih sayang. Ia memberinya nama Putih, sesuai dengan warna bulunya yang bersih dan lembut. Putih tumbuh menjadi kera yang cerdas dan sangat menyayangi Nyai Sarini, yang telah menyelamatkan hidupnya. Perlahan namun pasti, luka-luka Putih mulai sembuh dan ia kembali sehat. Putih selalu berada di sisi Nyai Sarini, membantu dengan pekerjaan rumah dan memberikan hiburan dengan tingkah lakunya yang lucu. Hubungan antara Nyai Sarini dan Putih semakin erat, seolah-olah mereka sudah menjadi keluarga. Dalam keheningan malam, Nyai Sarini sering berbicara dengan Putih, menceritakan kisah-kisah masa lalunya dan mengungkapkan harapan serta impiannya. Meski Putih tidak bisa menjawab dengan kata-kata, tatapan mata dan gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia mengerti dan peduli. Keduanya membentuk ikatan yang kuat dan penuh kasih sayang, membuat hari-hari Nyai Sarini yang sepi menjadi lebih berwarna dan bermakna. Setelah ditemukan dan dirawat oleh Nyai Sarini, Putih, bayi kera yang dulunya lemah dan terluka, kini tumbuh menjadi kera yang sehat dan cerdas. Hari demi hari, hubungan antara Nyai Sarini dan Putih semakin erat. Mereka menjadi sahabat sejati yang tak terpisahkan. Setiap pagi, Putih selalu bangun lebih awal dan menemani Nyai Sarini di kebun. Ia membantu nenek tua itu memetik sayuran, menyiram tanaman, dan mencari kayu bakar. Tingkah laku Putih yang lincah dan ceria selalu berhasil menghibur Nyai Sarini, membuatnya tersenyum dan tertawa meski dalam kesederhanaan hidup. Putih juga sering melakukan aksi lucu yang membuat Nyai Sarini terhibur, seperti bergelantungan di dahan pohon atau bermain-main dengan benda-benda di sekitar rumah. Ketika Nyai Sarini merasa lelah, Putih dengan setia akan duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Nyai Sarini sering menceritakan kisah-kisah masa lalunya kepada Putih, mulai dari masa kecilnya hingga kenangan-kenangan manis bersama keluarganya. Meskipun Putih tidak bisa berbicara, gerakan dan tatapannya seolah-olah memahami setiap kata yang diucapkan Nyai Sarini. Kera putih itu selalu mendengarkan dengan seksama, memberikan Nyai Sarini rasa nyaman dan tenang. Di malam hari, mereka akan duduk bersama di depan tungku api yang menyala, menikmati kehangatan dan ketenangan. Nyai Sarini seringkali mengelus bulu Putih dengan lembut, merasa bersyukur atas kehadiran kera putih yang telah membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Putih, di sisi lain, selalu berusaha melindungi dan merawat Nyai Sarini dengan caranya sendiri.
Kehangatan dan kedekatan yang mereka rasakan menjadikan setiap hari terasa lebih indah dan bermakna. Kebersamaan dan persahabatan mereka menjadi pusat hidup Nyai Sarini. Meskipun hidup dalam keterbatasan, kasih sayang Putih kepada Nyai Sarini membuat segalanya terasa lebih mudah dijalani. Mereka saling melengkapi dan mengisi kekosongan yang ada, menciptakan hubungan yang tulus dan penuh cinta. Seiring berjalannya waktu, Putih dan Nyai Sarini menjadi simbol kesetiaan dan cinta yang abadi, mengajarkan kepada siapapun yang melihat mereka tentang arti persahabatan sejati. Hidup Nyai Sarini, meski penuh kasih sayang, tidak selalu berjalan mulus. Anaknya, Damar, yang dahulu diharapkan akan merawatnya di masa tua, terjerumus ke dalam dunia gelap perjudian. Setiap hari, Damar menghabiskan uangnya untuk berjudi, berusaha mengejar keberuntungan yang tak pernah datang. Utang judi Damar semakin menumpuk, membuatnya terdesak oleh para penagih utang yang tidak kenal ampun. Dalam keputusasaan, Damar mengambil keputusan yang menghancurkan hati Nyai Sarini. Ia menjual rumah mereka, satu-satunya harta berharga yang dimiliki Nyai Sarini. Rumah yang dulu menjadi tempat berteduh, tempat berkumpulnya keluarga, dan saksi bisu dari begitu banyak kenangan indah, kini harus direlakan begitu saja. Nyai Sarini tidak pernah diberi penjelasan yang lengkap oleh Damar. Ia hanya diberitahu secara sepihak bahwa rumah itu harus dijual agar Damar bisa melunasi utang-utangnya. Nyai Sarini merasa hancur. Anak yang selama ini ia besarkan dengan penuh cinta, yang ia harapkan akan merawatnya di hari tua, kini lebih memilih untuk mengabaikannya demi kepentingan pribadinya. Damar, yang kini tinggal bersama keluarganya di desa sebelah, tidak pernah datang atau bertanya kabar kepada ibunya. Ia memilih untuk tidak menganggap keberadaan Nyai Sarini sebagai tanggung jawab, membiarkannya terlunta-lunta tanpa perlindungan di hari tuanya. Dalam keterpurukan, Nyai Sarini terpaksa mencari tempat tinggal baru. Dengan bantuan beberapa warga desa yang masih peduli padanya, ia menemukan sebuah gubuk tua di tepi hutan. Gubuk itu jauh dari layak untuk dihuni, tetapi Nyai Sarini tidak punya pilihan lain. Ia menerima nasibnya dengan lapang dada dan berusaha menjalani hidupnya di tempat yang baru. Meski hidup dalam keterbatasan, Nyai Sarini tidak pernah merasa benar-benar sendirian. Putih, kera putih yang ia selamatkan, selalu setia berada di sisinya. Setiap hari, Putih membantu Nyai Sarini dengan berbagai pekerjaan dan selalu berusaha untuk menghiburnya. Kasih sayang dan kesetiaan Putih membuat Nyai Sarini merasa sedikit lebih kuat untuk menghadapi hari-harinya yang sulit. Dengan segala cobaan yang dihadapinya, Nyai Sarini tetap berusaha tegar dan menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia selalu berharap suatu hari nanti, Damar akan menyadari kesalahannya dan kembali merawatnya. Namun, hingga saat ini, harapan itu masih menjadi angan-angan yang belum terwujud. Meski begitu, Nyai Sarini tidak pernah berhenti mencintai anaknya, dan selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Setelah kehilangan rumahnya karena dijual oleh Damar, Nyai Sarini dan Putih terpaksa pindah ke sebuah gubuk tua di tepi hutan. Gubuk itu jauh dari kenyamanan, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dan atap yang sering bocor. Meski demikian, Nyai Sarini tetap berusaha menata tempat tersebut agar layak huni, dengan bantuan dari Putih yang setia. Gubuk itu berada di tepi hutan yang lebat, memberikan suasana yang sepi dan jauh dari keramaian desa. Nyai Sarini tidak lagi memiliki tetangga yang dekat, hanya suara alam dan binatang liar yang menemani hari-harinya. Di tengah segala keterbatasan ini, Putih selalu ada untuk memberikan semangat dan dukungan. Ia membantu Nyai Sarini dengan pekerjaan rumah tangga, seperti mencari kayu bakar, memetik buah-buahan dari hutan, dan menjaga kebersihan gubuk. Meski hidup dalam kesulitan, Nyai Sarini selalu berusaha bersyukur. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, mencoba menikmati setiap momen bersama Putih. Mereka sering berjalan-jalan di sekitar hutan, menikmati keindahan alam dan keheningan yang ditawarkan. Nyai Sarini sering berbicara dengan Putih, seolah-olah kera putih itu adalah teman bicara yang mengerti segala keluh kesahnya. Putih, dengan kecerdasannya, seringkali menghibur Nyai Sarini dengan tingkah lakunya yang lucu. Ia akan bergelantungan di dahan-dahan pohon atau bermain-main dengan dedaunan, membuat Nyai Sarini tertawa bahagia. Kasih sayang dan kesetiaan Putih membuat Nyai Sarini merasa lebih kuat dan tidak merasa sendirian meski dalam kondisi yang serba kekurangan. Di malam hari, Nyai Sarini dan Putih duduk bersama di depan tungku api yang kecil. Nyai Sarini akan mengelus bulu Putih dengan lembut,
merasakan kehangatan dari kehadiran kera putih yang setia itu. Mereka berbagi keheningan malam, di mana hanya suara angin dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Meski sederhana, momen-momen ini menjadi sangat berharga bagi Nyai Sarini. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Meski hidup dalam keterbatasan, Nyai Sarini merasa bersyukur karena masih memiliki Putih di sisinya. Ia selalu berharap bahwa suatu hari, Damar akan sadar dan kembali merawatnya. Namun, untuk saat ini, ia berusaha menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang, bersama Putih yang setia di sampingnya. Seiring berjalannya waktu, usia tua dan penyakit akhirnya merenggut nyawa Nyai Sarini. Hari itu datang tanpa peringatan yang jelas. Nyai Sarini yang biasanya masih bisa bergerak dengan lambat, tiba-tiba jatuh sakit dan tubuhnya semakin melemah. Putih, yang selalu berada di sisinya, tampak cemas dan tidak ingin jauh dari Nyai Sarini. Di hari-hari terakhirnya, Nyai Sarini hanya bisa terbaring di atas tempat tidur sederhananya di gubuk tua mereka. Putih selalu berada di dekatnya, menatap Nyai Sarini dengan mata yang penuh kasih sayang dan kekhawatiran. Ia seolah-olah mengerti bahwa Nyai Sarini sedang berjuang melawan penyakitnya. Putih mencoba melakukan segala hal untuk membuat Nyai Sarini merasa nyaman, mulai dari membawakannya makanan hingga menghiburnya dengan tingkah lakunya yang ceria. Namun, meskipun Putih berusaha keras, takdir berkata lain. Nyai Sarini menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di gubuk tua itu, ditemani oleh Putih yang setia di sampingnya. Kepergian Nyai Sarini meninggalkan lubang besar di hati Putih. Kera Putih itu kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki, seseorang yang telah merawat dan mencintainya dengan tulus. Setelah kepergian Nyai Sarini, Putih tampak sangat berduka. Ia sering kali terlihat duduk di sudut gubuk dengan mata yang sendu, seolah-olah mengenang kebersamaannya dengan Nyai Sarini. Putih tidak pernah meninggalkan sisi Nyai Sarini, bahkan setelah nenek tua itu dimakamkan di pemakaman desa. Kehilangan Nyai Sarini membuat Putih merasa kesepian. Namun, dalam keharuan dan kesedihannya, Putih melakukan sesuatu yang tidak terduga. Setiap hari, ia pergi ke hutan untuk mengumpulkan bunga-bunga liar. Dengan cermat, ia menata bunga-bunga tersebut di makam Nyai Sarini. Putih seolah-olah ingin menunjukkan rasa cinta dan penghormatannya kepada Nyai Sarini, meski sang nenek telah tiada. Keberadaan Putih di makam Nyai Sarini menarik perhatian warga desa. Mereka yang awalnya tidak terlalu memperhatikan Nyai Sarini dan Putih, kini merasa terharu melihat kesetiaan dan cinta yang begitu tulus dari seekor kera putih. Melalui tindakan Putih, warga desa mulai memahami betapa dalamnya ikatan antara Nyai Sarini dan Putih, serta arti sebenarnya dari kasih sayang yang tulus dan abadi. Dalam keharuan dan kesedihannya, Putih melakukan sesuatu yang tidak terduga. Setiap pagi, ia pergi ke hutan untuk mengumpulkan bunga-bunga liar yang indah. Dengan cermat dan penuh kasih, Putih menata bunga-bunga tersebut di makam Nyai Sarini, menciptakan hiasan yang indah dan penuh makna. Putih seolah-olah ingin menunjukkan rasa cinta dan penghormatannya kepada Nyai Sarini, meski sang nenek telah tiada. Setiap hari, Putih terlihat di makam Nyai Sarini. Ia duduk di sana dengan tenang, seolah-olah menjaga makam tersebut dengan penuh perhatian. Putih seringkali terlihat memeluk batu nisan Nyai Sarini, seolah-olah ia merasakan kehadiran sang nenek di sana. Tingkah laku Putih yang penuh kasih dan setia ini menarik perhatian warga desa yang melewati pemakaman. Melihat kesetiaan Putih yang begitu tulus, warga desa mulai merasa terharu. Mereka yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan Nyai Sarini dan Putih, kini mulai menghargai keberadaan mereka. Warga desa merasa tersentuh oleh cinta yang begitu murni dan tulus yang ditunjukkan oleh Putih kepada Nyai Sarini. Beberapa warga desa mulai datang ke makam Nyai Sarini untuk melihat sendiri kesetiaan Putih. Mereka terharu melihat bagaimana Putih merawat makam dengan penuh kasih sayang. Putih seolah-olah ingin memastikan bahwa Nyai Sarini tidak pernah merasa sendirian, meskipun ia telah pergi. Cinta dan kesetiaan Putih kepada Nyai Sarini menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa tersebut. Keberadaan Putih di makam Nyai Sarini menjadi simbol dari cinta yang abadi dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Melalui tindakan Putih, warga desa belajar tentang arti sebenarnya dari kasih sayang yang tulus dan ketulusan hati. Mereka mulai melihat bahwa cinta sejati tidak pernah pudar, meskipun waktu terus berjalan dan keadaan berubah. Kasih sayang dan kesetiaan Putih kepada Nyai Sarini mengajarkan kepada warga desa bahwa cinta tidak mengenal batas waktu dan ruang.
Meski Nyai Sarini telah tiada, Putih terus menunjukkan cintanya dengan cara yang begitu mengharukan. Keberadaan Putih di makam Nyai Sarini menjadi pengingat bagi semua orang tentang arti penting dari kasih sayang yang tulus dan abadi. Melihat kesetiaan dan cinta yang begitu tulus dari Putih, para warga desa memutuskan untuk merawat Putih sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Nyai Sarini. Mereka mendirikan sebuah tugu peringatan di makam Nyai Sarini, tempat di mana Putih selalu berada, sebagai simbol cinta dan kesetiaan abadi. Namun, di balik penghormatan yang diberikan warga desa kepada Nyai Sarini dan Putih, nasib Damar, anak Nyai Sarini, berakhir tragis. Setelah menjual rumah ibunya dan meninggalkannya terlunta-lunta, Damar terus terjerumus dalam dunia perjudian. Utang-utang yang semakin menumpuk membuatnya semakin terdesak dan putus asa. Suatu malam, ketika Damar sedang bermain judi di sebuah tempat tersembunyi, polisi melakukan penggerebekan. Damar yang panik mencoba melarikan diri dengan mobilnya. Dalam kecepatan tinggi dan ketakutan yang melanda, Damar kehilangan kendali atas mobilnya. Mobil itu menabrak pohon besar di pinggir jalan, menyebabkan kecelakaan yang fatal. Damar meninggal seketika di tempat kejadian. Kematian Damar menjadi pelajaran bagi banyak orang di desa tersebut. Mereka menyadari bahwa perbuatan durhaka kepada orang tua dan hidup dalam kejahatan tidak akan membawa kebahagiaan atau keselamatan. Warga desa semakin menghargai nilai-nilai kasih sayang dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Nyai Sarini dan Putih. Melalui kisah hidup Nyai Sarini, Putih, dan Damar, warga desa belajar tentang arti penting dari kasih sayang yang tulus, kesetiaan, dan tanggung jawab kepada keluarga. Tugu peringatan di makam Nyai Sarini menjadi simbol dari cinta yang abadi dan pengingat bagi semua orang tentang pentingnya menghargai dan merawat orang tua.